Oke, kita sudah mempraktikkan bagaimana menampilkan halaman melalui home controller atau melalui file controller, juga bagaimana mendapatkan data dari query parameter di dalam controller, dan juga bagaimana kita dapat menampilkan data atau mengambil data dari root parameter di dalam controller. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan data dengan metode post, dan data ini bisa kita tampilkan juga atau kita dapatkan juga di dalam controller. Tapi sebenarnya cara ini bukan hanya bisa digunakan untuk metode post, tapi bisa juga teman-teman praktekkan dengan metode put, patch, atau delete. Dan sebagai contohnya kita hanya menggunakan metode post saja terlebih dahulu karena konsepnya sama saja. Oke, contohnya seperti ini. Semisal di sini saya akan buat root baru dengan metode post dan URL-nya atau URI-nya yaitu products lagi. Oke, products seperti ini. Dan di sini saya akan coba gunakan home controller lagi, dan metode yang akan saya gunakan adalah store karena akan menyimpan datanya atau akan kita simpan data yang dikirimkan oleh user. Kemudian di dalam home controller tentu saja saya akan coba buat metode baru lagi yaitu public function store, dan di dalamnya saya akan coba dapatkan beberapa data ke dalam variabel ini. Semisal seperti data nama produknya, kemudian harganya, kemudian kuantitasnya. Contohnya seperti ini ya. Dan data-data ini akan kita coba ambil dari request yang akan kita lakukan melalui tender client. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan coba ubah metodenya menjadi post, dan URL-nya sekarang kita arahkan ke dalam products. Dan selanjutnya di bagian body, di sini kita coba pilih bagian form. Jadi asumsikan form ini seperti inputan yang teman-teman buat di dalam file HTML seperti input text, input email, input password, input date, dan lain-lainnya. Maka kita bisa gunakan tools ini terlebih dahulu sebelum teman-teman menggunakan UI-nya atau menggunakan form HTML. Jadi ini sangat berguna sekali toolsnya. Dan yang pertama kita akan masukkan adalah field name untuk isian name produknya. Oke. Kemudian ada price dan ada kuantitas. Di sini ada price, kemudian di sini ada kuantitas. Kemudian masing-masing value-nya untuk nama, semisal di sini saya akan tambahkan coklat gitu. Coklat. Oke, coklat. Kemudian harganya itu 15.000 contohnya, dan kuantitasnya adalah 99. Dan kalau misalkan kita coba send sekarang terlebih dahulu, oke, tentu saja di sini ada error 419 dengan statusnya itu unknown status. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di bagian previewnya, ini ada halaman page expired. Apa sih maksudnya page expired ini? Ini dikarenakan Laravel mengaktifkan fitur CSRF protection, di mana CSRF protection ini mencegah perintah atau request yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, yang artinya bisa saja ada request asing yang dilakukan oleh orang lain atau sistem lain bertujuan untuk mencuri data atau merusak sistem kita yang dibuat dengan framework Laravel. Dan Laravel memiliki fitur untuk mencegahnya, di mana biasanya serangan ini dilakukan oleh metode-metode seperti post, put, patch, atau delete, sehingga Laravel mengaktifkan atau secara otomatis mengenerate token atau CSRF token untuk memvalidasi apakah request yang dilakukan ke dalam Laravel ini benar-benar yang teman-teman lakukan di dalam browser itu sendiri atau dilakukan oleh pihak lain di luar dari kendali kita atau sebagai user. Kurang lebihnya seperti itu, atau teman-teman bisa baca-baca mengenai tentang CSRF protection atau cross-site request forgery, di mana itu adalah nama serangannya gitu ya. Dan sekarang bagaimana untuk kita mengimplementasikan request post ini terlebih dahulu tanpa harus mengalami page expired. Sebenarnya security ini bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu dengan cara teman-teman akses di dalam folder middleware yang ada di dalam app HTTP middleware, dan terdapat file verify CSRF token, dan di sini teman-teman bisa berikan URL atau URI yang dimana CSRF tokennya akan kita matikan terlebih dahulu. Semisal di sini adalah products, maka kita bisa tambahkan products. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga misalkan register juga, kita ingin hilangkan proteksinya terlebih dahulu bisa, atau kalau misalkan teman-teman ingin hilangkan semuanya setiap URI, maka kita bisa berikan bintang seperti ini. Jadi semua URI tidak diberikan CSRF protection. Ini tidak apa-apa kita lakukan selama proses development, tapi kalau misalkan untuk proses production,
Ini harus teman-teman aktifkan supaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk mengetes bagaimana kita bisa berhasil menampilkan data yang dikirimkan dengan metode post. Kita klik send. Oke, di sini 200. Oke, yang berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam method store-nya. Sekarang bagaimana kita menangkap nilai yang dikirimkan dari form field ini. Seperti coklat, price, dan ya kuantitas 99 ya. Jadi di sini teman-teman bisa manfaatkan metode request yang sama seperti yang dilakukan oleh query parameter, dan parameternya sekarang teman-teman isikan sesuai dengan field name yang teman-teman gunakan. Misal di sini ada name, kemudian price. Kebetulan nama dari field name dengan array key-nya itu sama ya, agar memudahkan kita saja. Jadi teman-teman bisa samakan seperti ini. Dan kita coba berikan return variable data untuk menampilkan array yang value-nya sudah kita berikan dari form field dari ya tanda klien kita. Oke, sekarang kita coba klik send, maka akan muncul data yang kita kirimkan sesuai yang ada di dalam form field. Misal di sini milk atau red velvet gitu. Kemudian di sini nilainya 20.000 dan kuantitasnya misalkan 199. Kita send, maka hasilnya akan berubah. Dan proses ini teman-teman juga bisa manfaatkan pada metode put, delete, patch, tinggal sesuaikan juga di dalam root-nya.